Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya, lalu duduk di atas dua kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu? Imam Ali menjelaskan, gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Wasit, atau disebut dengan nama Khairam. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga sambil menjulurkan dua kaki di depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan dua malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, waktu Raja Dicjanius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicjanius sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Lalu ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya ia berkata, kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari. Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis, bahan seperti semen. Selesai dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya, katakanlah kepada mereka yang ada di dalam goa, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu. Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal 309 tahun lamanya. Setelah masa yang amat panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mata air. Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya,
Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti, supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi.